Sudah, Mas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala habibina asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Oke, amma ba'd. Tadi kita sudah membahas poin yang pertama dan kedua. Sekarang kita masuk poin yang ketiga, as-salisah. Kalau poin pertama tadi definisi dari amr, perintah, kemudian bentuk perintah itu seperti apa dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian sekarang yang ketiga, as-salisah, annal amra yufidul wujub, bahwa setiap perintah itu bermakna wajib, menunjukkan wajib. Illa, kecuali, jadi setiap perintah itu semuanya menunjukkan wajib kecuali idza sarafathu qarinatun, apabila ada qarinah yang memalingkannya atau yang mengubah. Qarinah seperti misalnya tadi sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa. Liman syaa itu adalah qarinahnya, kata yang mengubah makna dari wajib menjadi mustahab. Qarinatun ilal istihbabi au al-ibahah, atau dari wajib menjadi ibahah, seperti misalnya wa idza qudiyatis salatu fantashiru. Nah, fantashiru ini adalah fil amr, hukum asalnya menunjukkan perintah. Nah, tapi qarinahnya apa? Pendampingnya, keadaan pendamping itu adalah hukum sebelumnya, karena hukum sebelum sholat Jumat itu boleh kita kemana-mana, boleh menyebar kemana-mana. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa. Liman syaa ini adalah qarinahnya yang mengalihkan atau mengubah makna dari wajib menjadi mustahab. Akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa qawluhu fi tsalitsah, perkataan Nabi SAW pada yang ketiga, qabla al-maghrib, yang ketiga, liman syaa, sarafat al-amra minal wujubi ilal istihbab, mengubah atau memindahkan makna perintah dari hukum wajib menjadi hukum mustahab, sunnah. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard, apabila sudah dilaksanakan salat Jumat maksudnya di sini, fantashiru bentuknya fil amr, tapi ini bukan perintah, maknanya bukan perintah, hukumnya bukan wajib. Fil ardi, di bumi. Al-amru fi intashiru lil ibahah, perintah di sini pada kata intashiru, fi'il amr, walaupun dia bentuk fi'il amr, ini bukan menunjukkan wajib tapi menunjukkan ibahah. Wal qarinatu allati sarafathu 'anil wujubi hiya al-ijma'u 'ala adami wujubihi. Qarinahnya adalah yang mengubah atau memindahkan makna dari wajib, hukum dari wajib menjadi boleh, menjadi mubah, itu adalah al-ijma'u 'ala adami wujubihi. Jadi kesepakatan para ulama tentang tidak wajibnya menyebar atau kemana-mana setelah salat Jumat. Kemudian masalah yang keempat adalah, masalah pertama tadi definisi, kedua bentuk amar, ketiga anal amru yufidul wujub, yang keempat al amrul mutlaq la yaqtadi at-takrar. Al amrul mutlaq la yaqtadi at-takrar. Perintah al mutlaq, perintah mutlak di sini maksudnya tidak ada qarinahnya,
Tidak ada qarinah menunjukkan itu mustahab atau ibahah atau mubah. La yaqtadi at-takrar. Tidak berkonsekuensi atau tidak konsekuensi apa bahasa ini artinya? Paham? Tidak berkonsekuensi, tidak menuntut untuk mengulangi, takrar. Tidak menuntut untuk mengulangi, artinya tidak berkonsekuensi ada pengulangan. Illa idza dalla dalilu ala dzalika, kecuali ada dalil yang menunjukkan itu. Fa idza warada amrun fil Qur'anil Karim aw sunnatin nabawiyyah, apabila ada perintah terdapat dalam Al-Qur'an yang mulia dan sunnah Nabi, famtathalahul mukallaf marratan wahidatan. Jadi kalau ada perintah dalam Al-Qur'an maupun sunnah itu, maka dilakukan oleh mukallaf, orang yang mukallaf cuma satu kali, bari'at dhimmatuhu, maka lepas tuntutan untuk dia, maka dia tidak akan dihukum baik di dunia maupun di akhirat. Wala yalzamuhu fi'luhu marratan tsaniyah, dan tidak harus dia lakukannya itu kedua kalinya, untuk kedua kali. Illa idza dalla dalilu ala dzalika, kecuali ada dalil yang menunjukkan itu. Jadi setiap misalnya perintah salat, misalnya wa aqimus sholata wa atuz zakah. Jadi perintah salat di sini salat wajib aja. Misalnya antum diperintahkan salat wajib itu 5 waktu per hari. Misalnya salat subuh itu cuma sekali gitu dalam sehari. Tidak perlu antum lakukan setelah salat subuh selesai 2 rakaat, nanti ulangi lagi salat subuh lagi. Misalnya setelah 10 menit ulangi lagi, tidak perlu. Paham maksudnya? Jadi setiap perintah itu kalau tidak ada qarinahnya yang menunjukkan itu mustahab atau mubah, itu cukup dilakukan satu kali. Seperti misalnya zakat. Zakat itu cuma sekali, cukup dalam setahun, zakat fitri misalnya. Mislu an yakuna al-amru mu'allaqan bi syart, seperti perintah itu mu'allaq bi syart. Perintahnya mu'allaq bi syarat. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan bulan, maksudnya bulan sabit atau hilal, falyasumhu, maka hendaklah dia puasa Ramadan maksudnya. Artinya setiap kali antum melihat bulan pada setiap tahun, maka antum wajib puasa. Nanti tahun depan antum lihat lagi bulan, antum wajib puasa. Itu maksudnya. Fakullama syahida syahra ramadhana wajaba alaihi shaumuhu. Jadi setiap kali antum melihat hilal bulan sabit, maka antum wajib apa? Wajib apa? Puasa Ramadan. Jadi seperti ini. Al-amrul mutlaq la yufidu takrar. Al-amru al-mutlaq. Apa makna mutlak di sini? Illa idza sarafatul qarinah. Illa idza dallatil qarinah. Qarinah. Nah, qarinahnya apa? Bisa dia sebagai syarat atau sebagai wasf. Contoh syarat misalnya, faman syahida minkum syahra fal yasumhu. Jadi syaratnya adalah setiap kali melihat, ini syarat, setiap kali melihat maka wajib puasa. Jadi artinya puasanya setiap tahun berulang-ulang gitu, harus dilakukan. Ini syaratnya. Faman syahida minkum, syaratnya. Kemudian misalnya sifat
as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma atau wazani wazaniyatu fajliduhuma. Nah, sifat, ada sifat. Nah, ini sifatnya. Jadi setiap ada orang mencuri, maka harus dipotong tangannya. Maka potonglah tangannya. Setiap kali ada pencuri, maka potong tangan. Tentunya harus mengikuti prosedur. Jadi harus ada saksi, kemudian harus apakah itu memang sudah sampai batasnya, kemudian harus diputuskan oleh hakim. Jadi tidak boleh langsung. Tapi ini sebagai syarat atau sebagai sifat menunjukkan ini adalah berkali-kali. Jadi setiap kali ada pencuri, setiap kali ada orang mencuri, maka dipotong tangannya. Nah, seperti itu. Itu sifatnya, syarat qarinahnya. Tapi kalau tidak ada syaratnya, tidak ada sifat, maka itu cukup satu kali. Seperti misalnya menunaikan ibadah haji, itu cukup satu kali. Seperti misalnya contoh lain, kalau syarat itu wazaniyatu wazani fajliduhuma kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Itu juga sama seperti qarinah syarat. Qarinah sifat. Jadi itu al-amrul mutlak. Jadi al-amr yang dimaksud dengan mutlak di sini adalah tidak ada qarinah yang menunjukkan mustahab. Jadi bukan mustahab dan bukan mutlak. Paham ya? Qarinah al-amrul mutlak di sini laisa mustahabban wala mubahan. Paham ya? Kemudian masalah yang kelima adalah al-khamisatu al-amrul mutlaq la yaqtadil fawr. Jadi al-amrul mutlaq la yaqtadi al-fawr, tidak menuntut atau tidak berkonsekuensi itu untuk dilakukan segera. Ai al-mubadarah, segera bi fi'lihi, melakukannya. Wa la yaqtadi tarahi, dan juga tidak menunjukkan tarahi, harus diakhirkan. Ai at-ta'khiru an fi'lihi. Jadi perintah secara mutlak itu tidak harus dilakukan segera dan tidak harus diakhirkan. Fayajuzu ta'khiru shaumil qada ila qabli dukhuli Ramadan akhir. Jadi boleh mengakhirkan puasa qada sebelum masuk Ramadan berikutnya. Paham maksudnya? Jadi tidak harus segera. Misalnya antum pernah selama bulan Ramadan kemarin misalnya sakit, misalnya antum tidak puasa, misalnya 2 hari atau 3 hari tidak puasa. Nah, qadanya kapan? Tidak harus segera. Begitu misalnya selesai Idul Fitri, besoknya langsung. Tidak harus. Dan juga tidak harus terakhir kali gitu. Jadi antum boleh milih, artinya boleh di Syawal, boleh di pertengahan tahun, boleh di akhir tahun. Paham maksudnya? Wa yajuzu ta'khir qada'is salatil fa'itah bi'udhrin, dan boleh antum mengqada salat yang terlewatkan, seperti misalnya antum tertidur misalnya salat subuh, antum boleh ini udzur bi'udhrin. Nah, tentunya udzur di sini adalah salah satunya adalah tidur atau pingsan. Jadi misalnya antum pingsan, akhirnya antum tidak sholat subuh pada waktunya, atau misalnya pingsan selama 1 hari, terlewatkan sholat duhur dan sholat asar. Jadi ketika antum pengen mengqadai tidak harus segera gitu, karena antum ma'dzur, udzurnya syar'i gitu, karena pingsan misalnya. Kemudian as-sadisah, masalah yang ke-6 adalah al-amru bil fi'li amrun bihi. Nah, al-amru bil fi'li amrun bihi. Paham maksudnya?
Hah? Perkara yang misalnya sesuatu dilakukan maka itu juga perintah. Misalnya thaharah. Antum misalnya diperintahkan sholat. Tapi kalau antum tidak thaharah, tidak berwudu, berarti tidak sah sholatnya. Jadi walaupun antum tidak diperintahkan untuk berwudu, antum diperintahkan sholat, antum harus berwudu. Jadi apa hukum wudu di sini? Wajib gitu. Wa bima la yatimul fi'lu illa bihi, karena perbuatan tersebut, contohnya salat misalnya, tidak sempurna, la yatimmu al-fi'lu, perbuatan tersebut atau salat tersebut illa bihi, kecuali dengan thaharah. Kecuali dengan thaharah. Kan tidak sama aja antum mau salat enggak thaharah itu tetap enggak diterima, tidak sah gitu. Fal amru bis salati amrun bit thaharah. Perintah salat itu adalah perintah juga untuk taharah. Li'anna salata la tatimmu illa biha, karena salat itu tidak sempurna, tidak sah maksudnya di sini kecuali dengan taharah. Wal amru bit taharah amrun bi tahsili wasailiha kalma, bi wasailiha kalma. Dan perintah untuk taharah, jadi antum sudah diperintahkan salat, secara otomatis wajib melakukan apa? Taharah. Kemudian antum gimana taharah kalau nggak ada air? Bukan. Maksudnya harus mempunyai air gitu. Artinya apa? Wajib antum memiliki air gitu. Misalnya, falau lam yajidhu illa bisyira'in masalan wajib alaihi syira'uhu. Jadi antum diperintahkan salat, maka itu mencakup perintah untuk taharah. Antum diperintahkan taharah, maka itu mencakup wajib memiliki air. Falaulam, seandainya antum tidak yajidhu, falam misalnya seandainya ada seorang tidak menemukan air, falaulam yajidhu, tidak menemukan air illa bisyira'in, kecuali dengan beli. Dia tidak, misalnya kalau kita di Indonesia mudah ya, gampang ya, airnya tinggal cebur aja ke sungai selesai gitu. Tapi kalau di luar negeri belum tentu gitu. Misalnya kalau negara-negara Arab itu ya air itu mahal sekali gitu. Karena pernah lihat video tentang negara Abu Dhabi ya, Uni Emirat itu mereka tuh sampai buat penampungan air hujan gitu. Nah, kalau zaman dulu katanya. Kalau sekarang mereka sudah bisa mengubah air asin jadi air tawar gitu untuk diminum. Jadi bayangkan sebelum punya waduk itu, sebelum punya tempat kayak gitu, mereka nggak minum gitu, susah minum. Nyari air itu susah. Makanya mereka tuh mandinya sekali sehari gitu. Dan itu ma'ruf ya, kita aja yang mandi 2 kali itu wajar. Karena air melimpah gitu. Tapi kalau di Eropa, di Jepang, di Timur Tengah itu biasanya mereka mandi sekali. Kadang nggak mandi katanya. Apalagi musim dingin itu katanya nggak mandi. Tanya antum nggak percaya, di situ ada anak Kuwait di situ, anak SW kalau nggak salah. Ini biasa katanya, kayak gitu. Nggak mandi itu biasa. Tapi mereka nggak bau, karena kondisi di sana beda dengan kita. Mereka itu kan keadaannya beda. Kalau kita kan lembah ya, basah dia, tanahnya basah. Mereka kan kering. Jadi uap tanah itu nggak muncul gitu. Kalau kita kan bau banget, tanahnya itu menguapnya itu bau banget. Nah, itu bedanya. Makanya di luar negeri itu mereka tuh wajar mandi sekali, karena nggak mandi biasa. Tapi tetap nggak bau. Apalagi kalau di zaman dulu para sahabat itu biasa nggak mandi gitu. Biasa nggak mandi, nggak bau gitu. Seperti Umar sendiri mengaku bahwa dia nggak cuci pakaian itu kecuali sebulan sekali gitu. Karena dia cuma punya satu bajunya, Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz juga sama, cuma punya satu baju gitu. Jadi nyucinya kapan? Sebulan sekali, seperti itu. Nah itu. Jadi biasa bagi mereka, tapi jangan antum praktekkan di sini. Bau. Oke, masuk kita ke pembahasan berikutnya. As-sadisah, sudah nih. Jadi kalau misalnya antum tidak punya air, maka wajib beli air.
Li'anna salata la tatimmu illa bidzalika. Karena salat tidak bisa kalau tidak wudu, kalau tidak punya air gitu. Wa hadza ma yu'abbiru anhu al-usuliyun biqaulihim. Inilah yang diungkapkan oleh para ahli usul biqaulihim, dengan perkataan mereka, ma la yatimmu fi'lul amri illa bihi fa huwa ma'murun bihi. Apa yang tidak sempurna, satu perintah yang tidak sempurna kecuali illa bihi, kecuali dengan melakukan perintah tersebut, fahuwa ma'murun bihi, maka wasilah atau sarana tersebut adalah ma'murun, diperintah juga. Ma la yatimmu, apa yang tidak, misalnya apa di sini dianggap salat. Ma la yatimmu fi'lul amri, apa yang ibadah apa yang tidak sempurna kecuali dengan melakukan sarananya, masalah perintah lain seperti taharah, illa bihi, kecuali melakukan taharah tersebut, fahuwa ma'murun bihi, maka taharah tersebut diperintah juga. Wal amru bisattir rajuli auratahu, misalnya perintah menutup aurat bagi seorang laki-laki, bis salati amrun bisatri juz'in minar rukbah, adalah perintah juga untuk menutup bagian dari lutut, rukbah, wasurrah. Nah, di sini ada kurang ini, tambahi wasurrah dan pusat. La yatimmu satrul aurati, la yatimmu satrul aurati illa bihi. Karena misalnya antum pengen sholat tapi lututnya kelihatan gitu, lututnya kelihatan, enggak apa-apa, karena lutut bukan aurat. Lutut itu bukan aurat. Lutut itu aurat itu adalah di antara lutut dan pusar. Jadi kalau misalnya lutut antum kelihatan itu tidak apa-apa. Tapi kalau antum biarkan lutut antum terbuka, itu tidak sempurna. Nah, misalnya ini lutut kaki. Jadi batas aurat ya ini, nah tempurungnya, nah auratnya ke atas gitu. Tapi kalau misalnya nggak antum tutup ini, pasti akan kelihatan sedikit gitu, paham? Nah itu. Jadi perintah menutup aurat itu harus menutup sedikit lututnya biar sempurna tertutup. Kalau antum tutup persis di sini, pasti masih kelihatan gitu. Biar lebih aman maka harus ditutup lututnya. Oke. As-sabi'ah, masalah yang ketujuh, idza fa'ala al-mukallafu al-amra 'ala al-wajhi sahih, apabila seorang mukallaf melakukan perintah dengan benar, 'ala wajhi sahih, ay bistifa'i syuruti wa jitnabil mawani. Ya, maksud di sini dengan benar di sini adalah dengan memenuhi syarat-syaratnya, salatnya syaratnya dipenuhi semua, menutup aurat, menghadap kiblat dan seterusnya. Wajtinabul mawani, dan menghindari pembatal salat, misalnya berbicara, makan waktu salat. Faqad bari'at dhimmatuhu, maka lepas tanggung jawabnya, atau dia tidak bakal dituntut, tidak bakal dihukum. Wasaqata anhu talab, maka jatuhlah atau hilanglah tuntutan untuknya dia untuk melakukan salat tersebut. Wa hada ma qasadahu al-musannifu rahimallahu taala. Inilah yang dimaksud oleh penulis rahimahullah dengan perkataannya wa idza fu'ila yakhrujul ma'muru 'anil uhdah. Apabila dilakukan perintah ini, yakhrujul ma'mur, maka ma'mur, orang yang diperintah ini, mukallaf ini, yakhruju 'anil uhdah, lepas tanggung jawabnya. Uhdah tanggung jawab. Paham ya? Yakhruju 'anil uhdah, lepas tanggung jawabnya. Kemudian at-taqwim. Dha' alamat as-sahih, dha' alamat as-sahih amam al-ibarati as-sahihah. Letakkan checklist pada kalimat yang benar, ungkapan yang benar. Wa alamatul khata' amam al-ibarah al-khati'ah. Dan silang pada ungkapan yang salah. Raqmul awal, at-talabu bil kitabah. Talab
bil kitabah yusamma amran 'indal usuliyin. Benar apa salah ini? Talab bil kitabah. Hah? Seperti misalnya antum buat kayak gini. Nah, ini talab apa bukan? Hah? Perintah apa bukan ini? Bukan. Berarti raqmu tsani al-amrul mutlaq yadullu 'alal fawr wa takrar. Al-amrul mutlaq itu menunjukkan segera dan diulangi. Benar apa salah? Hah? Hah? Salah. Yang ketiga, min siyaqil amri al-fi'lul mudhari' al-muqtarin bilamil amr. Dari bentuk perintah adalah fi'il mudhari' yang didahului oleh lam amr. Ini benar apa salah? Benar. Oke. Sekarang kita masuk ke pelajaran berikutnya. Ad-darsus tsamin. Pelajaran yang ke-8. Al-mukallafuna wa ghairuhum. Al-mukallafuna wa ghairuhum. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala man yadkhul fil amri wan nahyi wa man la yadkhul. Jadi penulis rahimahullahu ta'ala membagi siapa saja yang masuk ke dalam mukallaf dan bukan yang masuk pada mukallaf. Siapa yang diperintah di sini dan dilarang, dan siapa yang bukan diperintah dan dilarang. Yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minun. Jadi orang yang masuk ke dalam kategori yang diperintah atau yang dilarang di sini atau yang mukallaf adalah yang pertama adalah siapa? Al-mu'minun. Wasahi al-mu'minun, khusus al-mu'minin. Adapun wasahi, adapun sahi, orang yang lalai, orang yang lupa, wasabi, dan yang masih anak-anak, wal majnun, dan orang gila, fahum ghairu dakhilina fil khitab. Jadi tiga kategori ini, orang yang lalai, lupa masuk di sini, bukan lalai, lupa, anak kecil yang belum baligh, orang gila, tiga macam ini tidak masuk kepada mukallaf, bukan mukallaf. Jadi tidak diperintah. Jadi ketika ada perintah sholat, mereka tidak diperintah di sini, tidak wajib melakukan sholat. Wal kufaru, adapun orang kufar, orang kafir, mukhatabuna bi furu'i syara'i. Adapun orang kufar, mereka tuh mukhatabun bi furu'i syara'i. Mereka tuh masuk kategori mukallaf untuk cabang-cabang syariah. Artinya bukan usul, bukan mereka bukan masalah pokok akidah, bukan masalah akidah. Tapi kalau sebagian masalah syariat itu mereka diperintah. Wa bima la tasihu illa bihi wa wal Islam, yaitu yang tidak sah dengannya kecuali dengan itu adalah Islam. Liqaulihi ta'ala wa qalu lam nakum minal shallin. Mereka mengatakan kami bukan termasuk orang yang salat. Ini menunjukkan bahwa salat itu diperintahkan juga untuk orang kafir. Nah, paham? Okay. Wal amru bi syai' nahyun 'an diddihi. Perintah untuk melakukan sesuatu adalah larangan sekaligus melakukan lawannya. Paham? Misalnya, ana perintahkan antum duduk. Artinya apa? Ana larang antum apa? Hah? Berdiri. Itu kan lawannya, duduk berdiri. Wan nahyu 'ani syai' amrun bididdihi. Larangan sesuatu, perintah untuk lawannya. Misalnya, antum bilang antum jangan keluar, artinya apa? Jangan keluar. Berarti ya perintah apa? Masuk. Oke. Untuk lebih jelas lagi kita buat secara rinci. Kalau misalnya tadi contoh lain misalnya kayak apa? Tolab permintaan itu dengan kitabah misalnya, kan kita sering baca gini, no smoking misalnya. Ya kan? Ini tulisan ya.
Ini perintah apa bukan? Dalam usulin, dalam usul fikih. Hah? Bukan, karena tulisan. Ini. Harus ucapan ya. Oke, sekarang kita masuk menyadkhul fil khitabi. Wa man la yadkhul. Man hasala fihim al-khilaf. Ini kurang ke sana ya. Oke. Yang pertama atau yang di sini maksudnya adalah mukallaf. Yang pertama adalah al-baligh, al-aqil, apa lagi? Al-zakir. Al-zakir. Kemudian yang keempat, ghairu mulja namanya. Ghairu mulja. Jadi yang masuk kategori mukallaf adalah syaratnya adalah baligh, sudah baligh. Kalau bagi laki-laki sudah mimpi basah, bagi perempuan sudah haid, akil, berakal, artinya bukan gila. Kemudian az-zakir, tidak lalai atau tidak lupa atau tidak lagi tidur, tidak lagi pingsan. Kemudian ghairul mulja itu dia punya pilihan untuk melakukan. Punya pilihan melakukan. Misalnya antum tidak terikat. Kalau terikat misalnya antum disuruh sholat kan nggak bisa, berwudu. Nah, itu maksudnya. Ghairul mulja punya pilihan. Kemudian as-sabi, al-majnun, al-majnun, al-ghafil, as-sahi, al-mulja. Nah, ini al-mulja. Jadi kalau sobi paham ya? Belum baligh. Jadi mereka tidak masuk kategori mukallaf, artinya mereka tidak wajib salat. Kalau majnun, orang gila juga tidak masuk kategori mukallaf. Ini ghairu mukallaf. As-sahi ada orang yang lalai atau lupa atau tidur. As-sahi lawan dari zakir. Al-mulja adalah laisa lahu ikhtiyar. Ikhtiyar. Misalnya antum terikat disuruh antum disuruh pergi. Gimana orang terikat disuruh pergi? Semuanya diikat gitu. Atau disuruh sholat, disuruh puasa, dia disuruh bayar zakat, gimana caranya? Nah, itu namanya ghairu mulja. Terikat. Kemudian ada khilaf di sini adalah orang kufar. Nah, kemudian yang kedua al-mukrah. Al-mukrah, orang yang dipaksa. Apakah mereka mukallaf atau bukan, di sini khilaf. Kalau kufar walaupun khilaf ala wajh sahih, as-sahih annahum mukallaf. Sahih annahum
mukallafun. Nah, jadi yang paling benar itu adalah mereka mukallaf. Tapi untuk cabang syar'i, bukan usuluddin, bukan dalam akidah. Kemudian mukrah, orang yang dipaksa, apakah mereka termasuk mukallaf atau bukan, ini adalah khilaf. Jadi mukrah ini terbagi dua. Terkadang dia bisa mukallaf, terkadang dia bisa nggak mukallaf. Kadang dia mukallaf, kadang dia kalaf. Mukallaf, ghairu mukallaf. Contoh mukallaf misalnya, antum dipaksa untuk membunuh orang. Antum dipaksa membunuh orang. Kira-kira antum lakukan nggak? Hah? Nah gitu. Jadi antum mukallaf ketika antum dipaksa membunuh. Itu posisi antum mukallaf. Artinya antum punya pilihan. Punya pilihan. Walaupun seandainya misalnya antum dipaksa membunuh, ketika antum membunuh, antum tetap dihukum qisas. Karena antum punya pilihan. Nah, karena antum bisa menolak, walaupun antum mengorbankan nyawa antum. Kalau seandainya nggak membunuh, dibunuh misalnya, ya antum nggak boleh harus mengorbankan nyawa orang. Bagusan antum mengorbankan nyawa antum. Gitu. Paham? Nah, kemudian laisa mukallafan, ghairu mukallaf, itu ketika misalnya antum punya istri, antum dipaksa menceraikan istri. Kalau enggak diceraikan, dibunuh misalnya. Dibunuh. Walaupun antum ceraikan, tetap antum tidak sah cerainya. Kenapa? Karena antum dipaksa. Artinya antum di sini tidak mukallaf. Paham bedanya? Hah? Paham enggak? Hah? Oke, siap. Fokus ya. Jadi orang terpaksa itu terbagi dua. Makanya khilaf di sini. Karena dia terkadang dia bisa kategori mukallaf, dan terkadang bisa masuk kategori tidak mukallaf. Kalau misalnya dia mukallaf, misalnya contohnya disuruh membunuh. Kalau nggak membunuh, dibunuh. Nah, paham? Artinya apa? Dia dihukum walaupun dia melakukannya. Dia mendapat konsekuensi atau mendapatkan akibat dari perbuatannya apabila dia melakukannya. Contohnya, kalau dia dipaksa membunuh, kalau tidak dia yang dibunuh. Kalau dia membunuh tetap membunuh, maka dia dikisos. Nah, paham? Nah, itu dia mukallaf karena dia punya pilihan. Bagusan dia nyawa sendiri gitu. Kalau dia tidak mukallaf, contohnya misalnya dia disuruh menceraikan istrinya. Kalau enggak dia dibunuh. Dia tidak mukallaf walaupun dikatakan nyawa taruhannya. Artinya diucapkannya dia menceraikan istrinya, tapi tidak ada konsekuensinya. Walaupun sudah dibilang ya diceraikan istrinya, tapi dia caranya tidak sah. Paham? Iya. Oke. Bedanya, kalau ini sah, ini tidak sah. Paham? Kalau dia melakukannya, perbuatannya sah, dapat konsekuensi. Kalau ini, perbuatannya tidak sah, tidak dianggap. Paham bedanya? Hakiki masih mengambang atau gimana? Jadi kalau misalnya antum disuruh membunuh, kalau nggak membunuh, dibunuh. Iya, tetap berjalan konsekuensi. Kenapa? Ketika antum membunuh, antum tetap dikisos. Gitu. Paham? Kalau nggak membunuh, antum dibunuh nggak apa-apa. Gitu. Itu beda lagi kasusnya, beda lagi. Yang penting antum paham dulu beda ini loh.
Nah, kemudian ghairu mukallaf ketika antum dipaksa menceraikan istri antum. Kalau enggak antum dibunuh misalnya, diancam dibunuh. Kalau enggak diceraikan dibunuh. Nah, konsekuensinya apa? Tidak sah, tetap tidak sah. Walaupun antum katakan talak 3 dan seterusnya, tetap itu tidak sah. Artinya apa? Istri antum tetap milik antum gitu. Cerainya tidak berlaku. Paham bedanya? Oke. Oke. Sekarang kita baca syarahnya. Asy-syarah. Nabbaha al-musannifu rahimahullahu taala fi hadzal mabhath ala thalath masaila. Nah, jadi penulis rahimahullahu taala itu membuat poin penting dalam masalah ini ada 3 poin. Wahia yaitu al-ula, poin pertama, al-mas'alatul ula, annal awamira tata'allaqu bil mukallaf. Nah, bahwa semua perintah yang menunjukkan wajib, perintah salat, perintah zakat, perintah puasa, semua itu tata'allaq hanya berhubungan dengan orang yang mukallaf, hanya diperuntukkan untuk orang mukallaf. Artinya apa? Kalau yang bukan mukallaf seperti misalnya sobi, anak-anak, belum balik, orang gila, orang yang lagi tidur, artinya mereka tidak wajib melakukannya, tidak diperintah, tidak masuk kategori yang diperintah. Wa huwal balighul aqil, yaitu orang yang baligh dan berakal. Walidha fassahi was-sabiyyu wal majnunu ghairu mukallafin. Oleh karena itu, orang yang lalai, maksudnya orang yang lupa, orang yang masih anak-anak, orang yang gila, orang gila itu bukan mukallaf. Wa ma'a dzalika idza atlafu syai'an fa innahum yatmanun. Nah, walaupun demikian, idza atlafu syai'an, apabila mereka melakukan merusakkan sesuatu, misalnya 3 orang tadi, orang sobi, masih anak-anak, walaupun tidak mukallaf, orang gila, kemudian as-sahih, misalnya lagi tidur, kalau mereka merusakkan sesuatu, fa innahum yatmanun, maka mereka tetap mengganti. Contoh misalnya, antum punya anak-anak masih kecil, belum balik, dia rusakkan HP antum, merusakkan HP orang misalnya. Walaupun dia tidak mukallaf, tapi dia tetap wajib mengganti. Artinya wajib mengganti orang tuanya di sini. Paham? Atau misalnya antum lagi tidur, di sampingnya misalnya hakiki lagi tidur, di sampingnya ada HP torik misalnya, HP torik. Di sampingnya ada HP torik misalnya. Kan orang lagi tidur kan nggak sadar ya. Tiba-tiba tangannya kemana-mana. Terasa ada HP dilemparnya ke dinding, rusak misalnya. Walaupun antum tidur nggak sengaja, antum tetap ganti. Paham ya? Jadi walaupun bukan mukallaf, tapi kalau ada melakukan kerusakan tetap wajib mengganti. Menghilangkan nyawa yang bukan mukallaf. Kalau sobi, kalau majnun, mereka bukan mukallaf, tapi nanti ada namanya bayar diat dia. Jadi tidak dikisos, tapi bayar diat. Setawana. Nanti insya Allah anda murojaah lagi. Tapi kalau merusakkan sesuatu barang, tetap mengganti. Kalau misalnya membunuh, mereka itu membunuh, tidak dikisos. Artinya di sini posisi mereka bukan mukallaf. Kalau misalnya orang yang membunuh itu kan orang mukallaf, seperti itu, wajib dikisos. Tapi kalau anak-anak tidak wajib dikisos dia, karena mereka bukan mukallaf. Li'anna ad-dhamana min al-khitabil wad'i, karena doman itu wajib mengganti jaminan. Doman itu secara bahasa jaminan. Min al-khitabil wad'i adalah khitab al-wad'i. Khitab wad'i bukan mukallaf.
bukan taklifi. Paham bedanya kemarin? Itu sudah aturan baku. Wad' itu sudah ketetapan baku dari Allah. Jadi tidak ada pilihan gitu. Antum rusakin, antum enggak, tetap ganti. Antum tidak punya pilihan. Walaysa minal khitab taklifi, dan bukan termasuk khitab taklifi, bukan hukumnya mubah, mustahab, wajib, haram dan makruh, bukan termasuk ke situ. Wa kada tajibuz zakatu fi amwalihim, oleh karena itu maka wajib mengeluarkan zakat pada harta mereka. Walaupun misalnya anak-anak belum baligh, orang gila, dia punya banyak harta warisan, misalnya ada orang gila atau ada anak sultan misalnya, meninggal sultannya misalnya, kan otomatis hartanya milik dia kan gitu. Nah, jadi kalau seandainya sudah sampai nisab hartanya wajib zakat, maka tetap wajib zakat gitu. Paham? Karena nisab zakat itu adalah hukum wad'i, bukan hukum taklifi. Jadi wajib dikeluarkan zakatnya bukan karena dia anak-anak, tapi karena hartanya memang wajib zakat gitu. Paham? Bukan karena dia anak-anak. Beda dengan sholat. Sholat tidak wajib bagi dia karena dia anak-anak. Alasannya anak-anak. Paham bedanya? Kalau hartanya sudah sampai nisabnya, dia wajib dikeluarkan karena hartanya itu memang wajib dikeluarkan gitu, zakatnya. Bukan karena dia anak-anak. Paham ya? Oke. Wa kada tajibuz zakatu fi amwalihim, oleh karena itu wajib mengeluarkan zakat pada harta mereka liwujudin nisabi wal haul, karena adanya nisab dan haul. Jadi kalau sudah sampai nisab, batas yang wajib dikeluarkan, misalnya kalau emas itu sekitar berapa gram, kalau kemudian sudah 1 tahun disimpannya, nah itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian masalah yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah, al-kuffaru mukhatabuna bi furu' asy-syari'ah. Orang kufar, orang kafir itu walaupun mereka tidak Islam, tapi mereka tetap diperintah mukhatab. Artinya mereka mukallaf pada cabang-cabang syariah, artinya bukan pada masalah akidah. Jadi kalau bukan masalah akidah, mereka tetap dituntut gitu. Dituntut di sini apa? Akan kita baca. Ai bil awamir wan nawahi. Bil awamiri wa bin nawahi. Mereka mukallaf dengan perintah dan larangan. Fayajibu alaihim fi'lul wajibat wa tarkul muharramat. Maka mereka wajib melakukan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Wajib melakukan hal yang wajib dan meninggalkan yang haram. Wa yajibu alaihim ma la tasihul ibadatu illa bihi. Dan mereka wajib dengan apa yang tidak sah ibadah kecuali dengannya, yaitu Islam. Jadi mereka itu wajib masuk Islam seharusnya. Wa ma'na qaunil kuffar mukallafin, adapun makna dari kafir sebagai mukallaf di sini adalah ai annahum yu'adzabuna ala tarkiha adzaban zaidan, bahwa mereka itu dihukum, ada hukuman tambahan. Jadi selain ketika mereka kafir, tidak beriman, tidak masuk Islam, mereka secara otomatis dihukum di neraka. Tapi karena mereka otomatis di dunia tidak sholat, tidak berzakat, maka mereka plus diajab karena ajab sholat, ajab zakat. Paham? Misalnya seorang mukmin, dia tidak sholat, dia sebelum masuk surga, dia bakal dihukum karena sholat tadi, karena meninggalkan sholat. Nah, kemudian orang kafir, dia tidak masuk surga, dia disiksa di neraka, plus ajab karena meninggalkan sholat. Dia dihukum dimasukkan ke neraka karena dia tidak Islam, ditambah lagi ajab karena meninggalkan sholat. Ala adabil kufri, dia dihukum annahum yu'adzabuna ala tarkiha, mereka dihukum ala tarkiha karena meninggalkan salat atau perintah yang lain. Adaban zaidan, adab atau hukuman tambahan ala adabil kufri, hukuman tambahan selain hukuman karena kufur.
karena tidak beriman. Wastadalla al-musannifu ala dzalika biqaulihi ta'ala. Musannif penulis Al-Imam Al-Juwayni rahimahullah ta'ala berdalil dengan perkataan Allah Ta'ala, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Ketika orang kufar ditanya, apa yang membuat kalian masuk sakar, masuk neraka sakar? Mereka menjawab, orang kufar menjawab, qalu lam naku minal musallin. Mereka orang kufar tadi menjawab, kami tidak melaksanakan salat. Nah, jadi sebab mereka masuk neraka sakar adalah salah satunya adalah penyebabnya karena mereka tidak salat. Jadi neraka itu bermacam-macam. Kemudian masalah yang ketiga, as-salisah, al-amru bi syai'i nahyun an diddihi. Perintah untuk melakukan sesuatu, nahyun an diddihi, adalah larangan untuk lawannya. Misalnya tadi ana perintahkan antum duduk, secara otomatis antum ana larang apa? Berdiri. Wan nahyu 'ani syai' amrun bididdihi. Adapun larangan meninggalkan sesuatu adalah perintah melakukan lawannya. Misalnya antum ana larang keluar, artinya apa? Ana perintah apa tuh? Masuk. Ai idza amara asy-syari'u bi amrin, apabila asy-syari' Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya memerintahkan bi amrin dengan satu perintah, fa muqtada dzalika, konsekuensinya adalah an yatrukal mukallafu diddahu, yaitu seorang mukallaf harus meninggalkan, wajib meninggalkan lawannya. Li'annahu la yatimmu intisal amri illa bidzalika, karena tidak akan sempurna satu perintah tersebut, pelaksanaan perintah tersebut illa bidzalika, kecuali dengan meninggalkan lawannya. Misalnya antum diperintahkan sholat untuk memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Kemudian pembatalan adalah misalnya berbicara misalnya, atau pembatalan misalnya antum tidak melakukan rukunnya, tidak membaca Al-Fatihah misalnya. Jadi salah satu perintah dalam sholat adalah rukunnya adalah membaca Al-Fatihah. Ketika antum tinggalkan itu berarti antum tidak sah sholatnya. Paham? Jadi fal amru bisilaturahim nahyun 'anil qati'ah. Nah, ketika kita diperintahkan untuk melakukan silaturahim, berkunjung kepada saudara, sekaligus larangan apa? Memutus silaturahim. Kita diperintah untuk menyambung silaturahim, sekaligus larangan, artinya bermakna larangan memutus silaturahim. 'Anil qati'ah, memutus, maksud memutus silaturahim. Wal amru bisidqi, perintah untuk jujur, sekaligus apa? Nahyun, larangan berbohong. Nahyun 'anil kadzibi, larangan berbohong. Wal amru bil qiyami, perintah untuk melaksanakan atau mendirikan fi sholati, melaksanakan salat, sekaligus larangan apa? Perintah untuk berdiri dalam salat, bukan di sini berdiri mendirikan salat. Berdiri, bukan duduk. Perintah untuk, karena berdiri dalam salat itu adalah sebagai rukun. Jadi salah satu rukunnya adalah membaca Al-Fatihah, niat membaca Al-Fatihah, berdiri dulu baru membaca Al-Fatihah. Nah, jadi al-amru bil qiyam, perintah untuk berdiri dalam melaksanakan salat, nahyun apa? Larangan untuk duduk. Gitu. Fiha, pada salat, bi ghairi udhrin, bagi yang tanpa udzur. Kalau ada udzur misalnya sakit, enggak bisa berdiri, itu beda ceritanya. Wa hakadha. Demikian contoh yang lainnya. Wan nahyu 'anil syai'i amrun bi ahadi ad-dadihi. Larangan untuk sesuatu hal, untuk meninggalkan sesuatu hal, amrun bi ahadi ad-dadihi, adalah sebagai perintah salah satu untuk melakukan salah satu lawannya, Misalnya
Fannahyu 'anil julus, larangan untuk duduk, amrun bil qiyam, adalah perintah untuk berdiri. Jadi kita dilarang, bagi yang mampu itu dilarang duduk dalam salat, harus berdiri, wajib berdiri. Awil ittija', atau berbaring gitu. Nah, jadi kalau antum mampu berdiri, antum dilarang duduk dan dilarang apa? Berbaring, seperti itu. Paham? Oke. At-taqwim, penilaian. Dha' alamat as-sahih amama al-ibarati as-sahihati. Letakkanlah tanda benar di depan ungkapan yang benar, wa alamatul khata', dan tanda salah, amama al-ibaratul khati'ah, di depan ungkapan yang salah. Raqmul awwal, ma'na qawni as-sabiyyi wal majnuni ghairu mukallafin adamu dhamanin ma atlafu. Paham soalnya? Yang dimaksud dengan sobi dan orang gila di sini, walaupun mereka tidak mukallaf, juga mereka tidak mengganti apa yang mereka rusakkan. Benar apa salah? Salah. Walaupun mereka tidak mukallaf, tapi mereka tetap mengganti yang mereka rusakkan. Atlafu, rusak, merusakkan. Kemudian yang kedua, yu'adzabul kuffaru fil akhirah 'alal kufri faqat. Orang kufar dihukum karena dosa kufur mereka saja. Salah. Yang benar apa? Ya. Plus adab meninggalkan sholat, adab meninggalkan zakat, dan adab meninggalkan sedekah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, al-amru bi istiqbalil qiblati fi sholati nahyun an istiqbali ghairiha. Sahih? Hah? Perintah menghadap kiblat pada salat, dalam salat, sekaligus larangan menghadap selain kiblat. Sahih. Yang terakhir, an-nahyu 'aniz zina amrun bizzawaji. Sahih. Makanya antum diperintahkan dilarang berzina. Berarti antum harus apa? Nikah. Oke. Jadi bagi yang mampu, ada plusnya ya, tambahannya. Amrun bizzawaji liman istata'a minkumul ba'ah. Itu bagi yang mampu saja. Kalau nggak mampu nggak apa-apa. Oke? Ada pertanyaan? Hah? Abdul? Lamul amr. Apa? Iya, dia yang diperintah. Dia. Bagi yang mampu gitu misalnya. Yumfiq du sa'atin. Mukhatab di sini adalah dia, siapa saja, siapa. Umum, lebih umum. Jadi dia biar lebih umum, siapa saja. Yumfiq du sa'atin, dalam kurung siapa saja. Hendaklah orang yang mampu itu menginfakkan atau menafkahkan harta mereka kepada keluarga mereka. Min sa'atih, dari hartanya. Hartanya yang banyak itu. Sa'a di sini artinya banyak atau luas. Oke, masih ada pertanyaan? Aga paham Arga? Aga paham Aga? Agil kan? Oh, Agil, mana Aga? Astagfirullah. Mana pikir itu Aga? Agil. Abduh, Fahim Tagu, Torik, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Oke, kita akhir ya.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jalan nih sebentar ya. Mau ngambil uang dulu ke rumah. Tunggu di sini. Ini spidolnya, siapa yang nyimpen ini? Berapa lagi kurangnya? 30 saja. 30. Tunggu sebentar ya. Iya, di depan aja. Iya.